Jadi minggu ini kita membahas tentang temporal statistik ya. Nah, di minggu lalu kan kita membahas spasial ya, measuring atau quotient spasial. Nah, sekarang kita bahas untuk temporal ya. Jadi di dalam pendekatan statistik ya. Di statistik tentu saja ada spasial dan ada juga temporal. Dan untuk minggu depan jadwalnya udah mid-test ya, masuk ujian tengah semester ya, karena memang harus dilakukan. Oke, nah bagaimana kita menggunakan temporal ya? Kenapa juga saya menjelaskan temporal, karena saya lihat dari beberapa kajian itu selalu ya, atau kalian mengambil tugas akhir misalkan tentang banjir, atau kemarin saat pembimbingan saya yang dari Pak Steve melanjutkan mengenai transformasi banjir ya, atau banjir yang terjadi di dalam temporal ini. Nanti misalnya kalau kita bicara generating data curah hujan misalnya, nah itu kita menggunakan log Gumbel ya, yang biasanya distribusi normal, distribusi Poisson, tiba-tiba dapatlah distribusi normal. Oke, ini adalah salah satu ya, jadi salah satu yang saya buat sama Joshua 2015 ya, di mana pada saat itu riset yang kita lakukan, kita membagi dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan spasial ya. Di dalam pendekatan spasial ya, kita melihat perubahan morfometrinya. Jadi kalau kita bicara perubahan ya, nanti kita exercise juga di dalam data ini, maka sebetulnya ada yang mau kita lihat di prosesnya ya, dan ada yang kita lihat dari produknya ya. Jadi misalnya pada saat kita membuat morfologi ya, misalkan kalian kan kuliah biomorfologi, memperlihatkan bahwa bentuk permukaan bumi itu ada satu produk ya, ataupun bentuk meandering sungai itu adalah produk dari aktivitas yang terjadi sebelumnya ya. Oke. Jadi produk-produk tersebut ya kemudian dikumpulkan ya dalam suatu bukan dikumpulkan, dilihat ya, kita evaluasi dari hasilnya. Jadi bentuk meandering sungai itu ya, kalau kita bicara di teori erosi dan sedimentasi misalnya, kalau di teorinya Buffington kan membagi ke dalam tiga lokasi: zona sumber, zona transportasi, dan kemudian zona sedimentasi. Nah, itu adalah produk spasial ya. Jadi bagaimana bergeraknya si material tadi itu ya di dalam, atau kalau misalkan di dalam teori sedimentasi, misalkan kalian menyebut adanya paralaminasi, ya. Kemudian ada bedding, kemudian ada struktur sedimen, itu kan ada produk. Nah, dalam hal ini yang kita ukur itu adalah prosesnya. Jadi ketika kita bicara temporal, maka kita sebetulnya bicara prosesnya. Nah, di dalam memilihnya sendiri ya, itu kita lakukan di dalam memilih apakah kita melakukan temporal seperti apa, itu kita lakukan berdasarkan sifat data. Nah, ini yang kemudian kita kembalikan. Jadi misalnya dalam satu perdebatan menyebutkan bahwa adanya banjir itu akibat perubahan tata guna lahan misalnya ya, akibat penggunaan. Jadi
kan misalnya kalian nanti membuat tugas akhir mengenai peta kerawanan banjir, peta rawan banjir, peta rawan longsor dan sebagainya. Nah, dalam poin tersebut sebetulnya yang dilihat itu adalah kondisi produk ya. Jadi pada saat kita menyebutkan di situ adalah rawan banjir, maka kita ada prosesnya. Jadi proses kejadian banjirnya. Nah, sekarang pada saat kita bicara proses kejadian banjir sendiri, maka kita lihat apa yang menyebabkan banjir, kira-kira gitu ya. Apa yang menyebabkan banjir. Nah, pada saat membicarakan apa yang menyebabkan banjir itu, kemudian digunakanlah satu kondisi curah hujan. Nah, yang menjadi pertanyaan sebetulnya curah hujan seperti apa yang menyebabkan banjir, kira-kira itu. Nah, pada saat lalu kita menentukan data, bagaimana kita mengolah data curah hujan, itu kan kita bicara sebagai proses spasial ya, proses spasial. Maka kita tidak lagi menggunakan curah hujan bulanan, misalkan, karena kita tahu bahwa hujan bulanan itu tidak bisa mengukur kejadiannya. Ya, jadi berapa curah hujan bulanan di das ini, misalkan kita ada smartphone das organ hulu, dan das komering bagian hulu. Kita sebutkan bahwa curahnya ada sekian milimeter, tapi bukan itu yang menyebabkan banjir pada saat itu adalah curah hujan maksimum. Nah, proses menyebabkan curah hujan maksimum itu sendiri, ya curah hujan maksimum tadi itu, maka kita sebut dengan curah hujan 5 harian. Jadi data curah hujan harian di-generate dulu, diolah dulu menjadi curah hujan 5 harian, kemudian dibuatlah peak-nya. Dari peak-nya itu, puncak hujan maksimum itu, kemudian dibuat dalam bentuk peta. Ya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa secara kejadian, ya, curah hujan maksimum itu terjadi di bulan Agustus yang ini, yang maksimumnya ya. Tetapi kemudian dan itu lokasinya di mana? Jadi kita menggabungkan antara spasial dengan temporal. Nah, temporalnya adalah waktu tadi. Nah, kemudian kalian juga kan sudah memiliki data penduduk desa ya, data penduduk desa aja. Nanti kita lihat antara parameter. Oke, ya. Jadi ini contoh penggunaannya. Nanti detailnya kalian bisa lihat di papernya. Paper yang ditulis itu bagaimana membuat curah hujan 5 harian, dan kita sebenarnya bicara probability. Jadi mengapa misalkan kita menggunakan curah hujan 5 harian ya, sebab berdasarkan teori kejadian banjir di Sumatera Selatan ya, the probability of flood is most likely due to extreme rainfall in 5 days. Jadi kalau hujan 1 hari di Sumatera itu tidak begitu berbahaya, tapi kalau hujan sudah 5 hari berturut-turut, maka peluang kejadian banjir, kita bicara menggunakan statistik, peluang kejadian banjir itu paling besar. Peluang kejadian banjir sangat besar. Jadi, nah, misalkan nanti membuat model dengan menggunakan Hektas. Hektas itu tampilan permukaan ya, tampilan hujan, jadi hujan dari hulu di bawah data yang dan seterusnya sampai ke hilir, dan kita terjemahkan menjadi proses kejadian banjir. Itu data yang dimasukkan itu adalah data ekstrim 5 harian. Jadi kita melihat sebenarnya berapa yang Oke. Lalu bagaimana sih merumuskan persamaan matematiknya, kan itu kira-kira. Nah, jadi tadi yang ini contohnya yang misalkan kita time waktu dan ruang. Jadi kalau data curah hujan tadi itu merupakan data temporalnya ya, data time tadi. Kemudian tetapi kalau yang bawah radian and strong predictor to voter choice, jadi berapa banyak pemilih, itu kan sebetulnya data spasial ya. Nah, ini contohnya misalkan kalau kita melihat ya, apakah ya pada saat ini contohnya banyak yang dua itu, contoh yang paling banyak digunakan itu adalah lembaga survei pada saat pemilu ya. Pada saat pemilu ya. Jadi mengatakan bahwa prediksi kemenangan partai A sekian persen ya. Jadi di daerah A dan seterusnya. Itu kira-kira. Nah, kemudian yang bawah, yang school quality strong predictor price. Jadi nanti saya berikan contoh, ini contohnya di
California ya, bagaimana bahwa sekolah itu ternyata bisa meningkatkan harga rumah gitu. Jadi harga tanah yang dekat ke sekolah itu lebih mahal dibandingkan dengan yang jauh. Nah, ya kita banyak mengambil contoh nanti kalau untuk yang contoh meningkatnya masyarakat rentan bencana itu, ya itu misalkan begini. Jadi kalian melihat nanti di dalam desa tersebut, misalkan nanti kan kalian menguasai desa, compare antara kemarin kan dapat datanya 2017 sampai 2020. Oke, kita gunakan data tersebut. Kemudian kan kemarin sudah menempatkan jumlah sekolah. Ini contohnya nanti yang dikerjakan. Jadi di dalam peta yang dibuat kemarin itu, ya, jadi misalnya saja kita ambil di tugas yang kemarin, ya, kita ambil tugas punya siapa nih? Di tugas geostatistik kemarin yang pada saat bicara di spasial statistik, ya, di spasial statistik yang itu orang. Misalnya ini yang punyanya Yose, ya. Oh, ini nggak ada sekolahnya, yang Yose belum ada sekolahnya, ya. Siapa yang sudah menggunakan di overlay dengan sekolah, ya, kalau nggak salah. Oke. Ini punyanya Rose, ya. Ya. Jadi ini kan menggunakan data tahun 2020, data terakhir, ya, Rose, betul? Mana Rose-nya? Iya, Pak, 2020. 2020, oke. Nah, yang sekolah pun kan data menggunakan 2020, ya. Nah, sekarang yang dikerjakan itu, ya, untuk melihat perubahannya, ya, untuk melihat perubahannya. Nah, kalau ini kan menggunakan 5 interval kelas, ya, 5 interval kelas. Nah, kalau kita bicara temporal dan spasial, jadi kita banyak menggunakan konsep temporal itu untuk melihat perubahan. Jadi apakah ada pengaruh, ya, ada pengaruh jumlah penduduk misalkan terhadap kebalik, ya. Apakah ada pengaruh bahwa posisi sekolah itu berpengaruh terhadap sebaran penduduk, ya, peningkatan sebaran penduduk. Jadi kalau kita kembalikan ke data asalnya, kan, ini belum pakai interval, ya, jadi nggak kelihatan mana yang ini warna ini tidak menunjukkan interval, kan, ya, Rose, ya, ini hanya menentukan ini aja, ya, Iya, Pak. ya, biar berbeda aja. Nah, sekarang yang kalau kita ingin melihat, jadi kita bicara satu data saja, kita bisa mengolah data based on kebutuhan kita. Jadi kalau misalkan sekarang ini nanti kita coba buatkan kalian biar lebih memahami, warnanya itu, ya, digradasikan, tetapi tetap 12 desa, ya, tetap menggunakan berapa desa nih saya lupa, menggunakan desa yang ada, tapi warnanya bergradasi, ya. Jadi misalkan begini, nanti di sini taruh di Pabangbon itu kan sekolahnya ini hanya satu sekolah, ya, hanya satu sekolah, ya, kira-kira begitu. Nah, tapi datanya itu kalau kemarin menggunakan data terakhir, ya, nah, sekarang kita menggunakan prediktor. Prediktor itu seberapa besar dia mengalami perubahan. Jadi oke, ya. Teorinya dulu, kita ke teorinya. Jadi nanti kita menggunakan data seperti itu, tetap menggunakan data yang sama, tetapi dengan menampilkan hal yang berbeda. Karena kita ingin
melakukan evaluasi ya, bukan kepadatan penduduk, tapi keterpengaruhan antara dua variabel yang kita gunakan, sekolah dengan perkembangan penduduk ya. Apakah nanti ada korelasi atau tidak, nanti kita bisa lihat. Nah, persamaan ini ya, persamaan di bawah ini, jadi ini sebetulnya tadi kita sebut untuk melihat tren ya. Ini untuk melihat tren. Jadi ini sebetulnya di persamaan linear yang Y sama dengan AX plus B. Ini kan pertanyaan rumus dasar yang selalu kalian hafal. Jadi bentuknya pasti akan seperti ini. Nah, di dalam statistik ya dalam biostatistik pertama, jadi si trennya ini fxi-nya ini kan merupakan fungsi perubahan. Apakah dia naik atau dia turun ya, kurvanya seperti itu. Nah, B ini yang biasa konstanta tersebut dengan noise. Jadi yang dilihat di dalam di dalam temporal itu dianggap sebagai noise yang kemudian noise tersebut harus kita perkecil ya, harus kita perkecil. Itu yang disebut dengan Kalman filtering, bisa kelihatan contohnya. Jadi pada saat kita membuat model proyeksi tadi itu, jadi pertama nih nanti yang kalian kerjakan itu membuat ya, kalau tadi di dalam tugas sebelumnya kan 1 tahun terakhir, kalau sekarang tidak, buat data ya. Tapi pertama diurutkan dulu dari yang penduduknya terbanyak ya. Jadi saya ambil contoh nanti ya. Yang ambil terbanyak itu bentuknya ya, oke. Bentuknya itu diurut dari yang terbanyak sampai yang terkecil ya. Jadi ini buat tabel, nanti dibuat tabel dulu nih yang coba dilihat karena kita ingin melihat fungsi perubahan. Jadi ini kan nanti tabel ya, dibuat tabel, saya buat aja satu slide kosong. Oh, ini kali ini salah. Oke, jadi Kak Sputra kan sudah buat, kalian kan sudah buat yang kemarin misalkan datanya Rian itu kan tahun ya, ini desa, semuanya tahun kan, tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2020 tadi. Nah ini kan data realnya ya, data penduduk ini data A, B, C, D, ini data realnya. Ini 100, kemudian naik menjadi katakanlah 120, kemudian naik menjadi 125, naik menjadi 130, naik udah ya. Nah, ketika kita menggunakan fungsi Y sama dengan fxi ya, gitu kan, plus ini kan, biasanya kan kalian buat trend analisis ya. Kalian buat analisis itu dengan cara memasukkan datanya itu dengan menggunakan Excel scatter. Jadi di dalam di dalam Excel kan, di dalam buat matrixnya itu kan ada XG scatter ya. Nanti dapat grafiknya ini bisa bermacam-macam deh. Ini desa A, ini desa B, ini desa C, ini desa D, kira-kira itu. Ya. Perubahannya itu, oke? Nah, ini kan perubahan jumlah penduduknya ya, perubahannya penduduknya tadi itu. Nah, pada saat kita mau membuat analisa perubahan penduduk di kecamatan tersebut, maka kita kan memiliki batas atas dan batas bawah, gitu kan? Nah, ini kan delta ya, standar deviasi dari rata-rata data di setiap desa itu. Nah, ini manfaat untuk apa? Ya, manfaat apa? Nanti misalkan
pada saat menggunakan Markov chain Monte Carlo itu kita bisa melihat. Oke, ya. Jadi yang pertama itu dari tabel masing-masing desa tersebut dibuat grafik ya, grafik perubahan jumlah penduduk di setiap desa ya. Jadi kalau di kuliah sebelumnya kan kita melihat bagaimana cara mengisi data kosongnya. Nah, sekarang data kosong itu dimasukkan. Jadi kalau yang punya harian data kosong yang sudah terisi, coba kita masukkan. Tapi kalau sudah lengkap, dibuat ya, kemudian dibuat ya dalam bentuk. Jadi dari tabulasi ini dibuat dengan persamaan x scatter, kita mau melihat seberapa besar perubahannya. Ya. Oke. Nah nanti yang dilihat itu adalah nilai ininya, nilai noise-nya, ya nilai noise-nya. Jadi dari setiap desa itu nanti dapat nilai noise ya, kemudian dimasukkan ke dalam tabel. Jadi sigma ini berapa nih? Ini kan kalau masukin persamaan ya pasti keluar y sama dengan ax plus b. Nah nilai b-nya ini masukkan ke dalam tabel. Jadi desa A ini e-nya berapa? Jelas nggak? Bisa dilakukan nggak? Yang pertama itu buat tabel, ya. Oke, kayaknya kalian kalau disuruh ada yang mau nyoba buka datanya di Excel-nya ya, jangan buka di online karena buka online kayaknya kan agak susah. Ada yang mau nyoba buka Excel-nya? Oke, saya ambil punya siapa ya? Ini saya download datanya siapa nih? Sekarang mengambil data aslinya. Tugas berapa ya yang ada? Nah, saya sebetulnya nggak jarang. Yang data tabel itu, atau saya ambil aja deh dari tabelnya ya. Bentar. Jadi dari spreadsheet. Ini mah terhadap jarak ya. Oke, kalau itu salah ya, itu di air tanah ya, yang jumlah penduduk. Eksplorasi air tanah. Oke, sebentar. Oke. Saat ini tuh ini saya ambil, nggak tahu data siapa. Yang pemilik datanya pasti itu punya saya Pak, biar aja ya. Oke. Ini kan caranya ya, data penduduk ya yang kalian kerjakan di sana. Ini kan kita buat nah ini kan cuma jadi 1 tahun ya, seri 1, seri 2 ya. Nah sebetulnya kan kalau kita ambil satu desa, oke. Nah
dalam posisi ini kan tidak bisa apa namanya melihat ya, karena ini bukan XY scatter ya. Yang mau kita lihat itu kan ini nama desanya ini nggak keluar. Oke. Yang kita mau itu ya ketika tahunnya naik ya. Oke. Kita coba ya. Di recommended chart-nya itu kan bisa banyak ya. Kalau kita buat lain, nah ini juga kan tidak menggambarkan apa namanya? Ini oke. 2016, 17, 18, 19 ya. Tiba-tiba satu ada yang turun. Tiba-tiba ada yang naik ya. Yang mau kita lihat itu, yang mau kita lihat adalah perubahan jumlah penduduk ya, perubahan jumlah penduduk dalam setiap tahun. Jadi yang mau kita gambarkan itu adalah kita ingin menggunakan trend analisis ya. Trend analisis dan data itu harusnya ke sebelah sini. Oke, kita menggunakan axis scatter kita nggak bisa. Kenapa? Kira-kira kenapa? Oke. Bentar. Seri 1, seri 2. Oke. Seri satunya itu bentar. Ini ada yang salah. Kita ambil dulu yang beringin janggut, ini nggak ada. Keluarga. Ini ada 4, berarti ini tahun kan? Tahun 1, tahun 2, tahun 3. Ini kalau kita klik di sini. Oke. Oke. Nah, kita coba. Oke. Ya, ketika di switch, kita dapat perubahan ya. Nah, ini kan pagar jati ya. Ini pagar jati. Oke, artinya penduduk pagar jati ini kan naiknya seperti ini. Oke. Nah, kalau kita klik kanan, kemudian kita add trend lain, kita dapat ini. Oke. Nah, di sini ada display chart equation. Oke. Maka menggunakan persamaan yang tadi kita lihat bahwa kan ya di dalam teori tadi Y oke. Stop dulu. Ya. Oke. Nah, karena tadi kita melihat kan persamaan yang Y sama dengan X plus B ya. Ini kan kalau ini Y sama dengan X plus B, kemudian ini disebut dengan noise-nya. YI sama dengan gitu kan FXI plus EI. Oke. Nah, angka ini ya 43006 itu adalah ininya. Noise-nya. Oke. Kita ambil desa lain, jadi itu adalah apa? Bisa ya. Dari gambar ini bisa memastikan ini. Ini desa keluar namanya kan, Keban Agung. Keban Agung kalau kita buat lagi trend lainnya ya. Ini karena Keban Agung. Equation sorry di sini. Oke. Ya.
ini minus ya. Oke. Ini kan 22 X plus ya. Jadi ini adalah nilai delta-nya, nilai epsilonnya. Ini desa Kebon Agung. Oke. Kita ambil desa lain. Ini desa apa nih? Klik. Oke, caranya gimana? Angka tadi ya, angka tadi ini kan minus ya. Desa apa tadi? Bentar, ini desanya nggak keluar ya. Magarjati. Nah, kita taruh di sini. Magarjati itu min 4. Kita tulis persamaannya. Y sama dengan 22,4 X min 43006. Oke. Terus yang ini Kebon Agung Y sama dengan minus 360X plus 72746. Oke. Coba dibuat ya. Dibuat datanya ya. Dibuat data masing-masing ya. Ini kan membuat ini aja dulu, membuat ini dan untuk sebuah desa ya. Untuk sebuah desa ya. Oke. Ada yang tanya nggak cara buatnya? Bisa nggak kira-kira? Mohon maaf Pak. Bisa, Pak. Ya gimana? Siapa? Ceria? Ini Pak, bisa diulangi nggak Pak untuk yang nampilin nama desanya? Soalnya tadi itu nyoba ngasih yang tahun gitu Pak. Oke. Nama desanya nggak muncul. Ya. Ini kan dari sini nih. Di chart design, switch row to column. Kalian kan kalau buat seperti ini, kecamatannya nggak usah ya. X kan? Dapatnya ini kan? Ya, betul. Nah ini. Widget ada switch row to column. Balik lagi, sekali lagi ya. Ini kan begitu insert ini, all chart, axis scatter, dapatnya ini kan, semua sama ya? Sama nggak? Oke. Nah, yang mau kita evaluasi ini kan data per desa ya. Oke, data per desa. Makanya kemudian kita switch row to column. Jadi yang ditampilkan itu adalah tahun, ya. Ini kan X-nya jadi tahun kan? Oke. X-nya jadi tahun nih. Ini kan juga tahunnya kan pada kalau kita edit tahunnya itu axis option ini kan kita perlunya ya 2016, datanya 2016 ya, sampai 19 kan, kemudian majornya juga 1 aja. Sebentar, masalah 1. Oke. Oke. Yang ini bisa kan? Udah bisa seperti ini belum? Bisa, Pak. Bisa ya. Ini. Oke. Clear ya, jadi bisa dibuat ini ya.
Untuk seluruh desa nanti hasilnya taruh di sini. Si persamaannya ini. Yang kita gunakan itu kan noise-nya nih. Yang itu ujungnya ini. Oke. Ya. Kita teruskan dulu teorinya ya. Teruskan. Nanti jam 11 saya stop, kemudian itu di-upload ya. Di-upload sekarang. Selesai kuliah nanti paling cepat ya. Biar saya melihat yang ngikutin ini berapa orang ya. Ini kan 27 orang. Apakah 27 orang bisa membuat atau tidak ya? Oke, saya lanjutkan lagi dengan teorinya ya. Teorinya nih. Oke. Jadi dari gambaran tadi ya, dari gambaran tadi sebetulnya yang kita ingin lihat ataupun yang kita ingin yang mau kita lihat itu kan apa istilahnya tuh? Bentar ini kok sini. Berapa noise-nya ya? Berapa noise-nya? Noise ini sebetulnya kenapa banyak digunakan istilah noise? Ini bias pertama kali tren ini dibuat untuk jadi pertama kali teknologi ataupun yang mengembangkan pendekatan di temporal ini adalah teman-teman di akustik. Jadi di tata suara ya. Jadi pada saat kan kalau gelombang suaranya itu cukup panjang seperti ini dia akan cut. Kemudian dapatlah garis-garis yang seperti ini ya. Jadi mungkin kalian kalau main musik -1 misalkan, itu kan sebetulnya yang dilakukan itu adalah meng-cut off dari nilai-nilai noise-nya. Sehingga yang keluar itu hanya satu suara. Jadi kalau kalian mau main gitar misalkan ya, -1 kemudian dipilih modenya, pilih aja. Kemudian kalian bisa main itu itu. Dari situ filosofinya. Nah, sementara untuk penggunaan kita di geologi, di geostatistik ya, itu lebih banyak nanti ke contoh yang saya jelaskan di atas tentang hujan tadi itu. Oke. Nah, jadi sebetulnya yang kemudian kita banyak kembangkan itu tadi kan kita bicara, ingat pertama dasarnya YI sama dengan FXI gitu kan, ya, plus ini. Nah, FXI ini ya, FXI-nya ini jadi pertama bagian ini ya, ini kita detilkan lagi ya, kita transformasikan lagi, jadi terkait dengan cara mengisi data yang kosong ya. Ini mathematical modelnya ya, kita transformasikan lagi, dan ketika kita membuat transportasi ini kan sebetulnya jadi matriks ya. Matriks, nah ini kan kayak spin line dibentuknya. Kalau kalian kan tadi menggunakan linear model. Seperti ini, dan kalau tadi kita kembali lagi ke Excel tadi itu, kan pada saat membuat klik di sini ya, ini kan belum ke sini ya. Kita ke Excel lagi ya. Oke. Nah, kelihatan di sini? Ini kan trend line option kan? Ya. Dan kita gunakan linear kan? Clear? Ini ada eksponensial, ada logaritmik, ada polinomial, ada power, ada moving average. Jadi AR1 disebut dengan A5 itu disebut moving average. Kapan kita menggunakan moving average ya? Kita bisa coba. Jadi kalian bisa mencoba-coba ya untuk memahami lagi. Nanti misalkan kalau ini ya, kalian dapat persamaan ini kan, kita gunakan moving average. Oke. Bentuknya kan berbeda ya. Moving average ini, dan berapa periode? Kita gunakan 3 periode. 1 periode. Kalau 1 periode kira-kira ini. Ini maknanya apa gitu? Itu bisa lihat nanti ya. Dan di sini nggak bisa dimunculkan equation. Kita bisa menggunakan power. Bentuknya seperti ini. Ya, equation muncul. Kita bisa menggunakan logaritmik. Kita bisa menggunakan polinomial. Kita bisa menggunakan eksponensial. Nah, ini masing-masing masing-masing nilai itu ya, masing-masing itu memiliki fungsi yang berbeda-beda ya, tergantung dari untuk apa ya. Tapi sekarang yang kita bahas satu aja dulu, model linear ya.
Jadi kalian kan menggunakan model linear, sehingga nanti bisa melihat perbandingan ya, kapan dia naik, kapan dia turun. Ya. Ini misalnya tren lainnya kita coba. Oke, kita tuliskan lagi equation-nya, muncul lagi. Kita ambil lagi yang ini, klik kanan, tren lain, muncul lagi ya. Kemudian kita tulis lagi persamaannya. Oke. Nah, lalu apa fungsinya R square? Ini kan sebetulnya kita bicara regresi dan korelasi. Ini korelasinya R sama dengan 1 ya. Kalau yang ini, kita mulai berapa R-nya? 0,98. Ya positif ya. Kalau positif yang tahu itu adalah naik kan. Kalau kita lihat yang ini, R-nya 0,789 R kuadrat ya. Tapi R-nya ke bawah. Artinya semakin tahunnya ada ya, dia semakin turun. Oke. Kita teruskan lagi ke teorinya. Oke ya. Jadi itu yang disebut dengan ordinary square ya. Ordinary square ya. Dan apa? Kita menggunakan si equation ini persamaan. Jadi yang dicari itu ya. Kalau selama ini kalian hanya mencari epsilonnya, nanti untuk menentukan fx ini ya, fx ini kan fungsi ya, fungsi linear, fungsi logaritmik, fungsi eksponensial, ya. Dan kita kan menggunakan bahwa x terhadap beta ini ya, ini kan ax, ini a, ini b sebetulnya. Di mana kita ada persyaratan ya. Ya, ini apa? Ini variannya sama dengan 0. Nah, nanti setelah kita bicara di kriging, kita banyak bicara menggunakan model-model ini. Oke. Tapi yang pertama saya ingin kalian memahami itu adalah proses bahwa ketika kita menggunakan fungsi linear itu kita akan mendapatkan nilai yang berbeda ketika kita menggunakan fungsi eksponensial. Nilai yang berbeda ketika kita menggunakan fungsi polinomial. Nah, sekarang kita gunakan satu dulu saja, itu fungsi linear, tetapi yang kita lihat adalah nilai B-nya, nilai noise-nya tadi itu. Ini misalnya ya di dalam contoh penggunaannya ya. Nah, ini ya dalam tabel ini sebetulnya tadinya saya berharap kita bisa mulai menggunakan R ya, bahasa pemrograman R. Kalian cuma kan kemarin pada saat kalian kuliah apa namanya bahasa pemrograman apa yang oleh komputasi apa namanya Pak mata kuliahnya kok saya lupa ya. Yang bahasa pemrograman kan kalian menggunakan Python ya, iya kan? Ya, Python Pak. Ini mata kuliah apa belajarnya? Ya, mata kuliahnya apa namanya? Komputer. Pemrograman komputer. Bahasa pemrograman kan kalian menggunakan Python ya, Python. Nah, ini menggunakan R ya, ini menggunakan R. Jadi yang parameter yang kita lihat itu kan ini suatu yang mau kita lihat itu adalah ya, bahwa yang menentukan harga rumah di Florida ini contohnya ya, itu ada satu ukuran, yang kedua jumlah tempat tidur, yang ketiga jumlah kamar mandinya, dan yang keempat ini baru atau tidaknya. Ini contohnya. Nanti misalnya kalian mau kita nanti coba di dalam tugasnya yang dikerjakan. Ini untuk jadi bahan tes kalian di minggu depan. Jadi minggu hari ini kalian membuat regresi dan korelasinya tadi untuk menentukan nilai E-nya. Kita lihat untuk min-tesnya itu nanti dibuat dalam bentuk peta. Jadi kalau sekarang adalah perhitungannya, ya. Kalau nanti dalam bentuk petanya, ya, dalam bentuk peta. Jadi kalian kan sudah membuat peta spasial, ya, sudah membuat peta spasial. Di mana dalam peta spasial itu kan yang menjadi pertanyaan harus dijelaskan itu
bagaimana membuat interval kelasnya. Kenapa ketika saya minta membagi 5 kelas, lalu kalian buat menjadi 5 kelas, itu bagaimana cara membuatnya ya. Cara membuat menjadi 5 kelas. Itu poinnya. Karena itu ada persamaan idealnya ya. Atau kalian dari 1 sampai 10, kalian buat aja, dibagi 5, maka langsung aja dibagi. Jadi kalian 1 sampai 10, maka kalian bagi 2, 4, 6, 8 misalkan. Tapi kan membuat ini disebut dengan interval kelas. Nah, ini interval kelas ini bagaimana membuatnya itu perlu dijelaskan ya, tidak hanya langsung saya sampaikan hasil. Oke. Nah, oke. Jadi dari gambar ini ya, dari gambar ini kan kalian nanti mendapatkan koefisien yang didapatkan, estimasinya, standar error-nya, kemudian dapat t-value-nya, dan dicatat probability. Ya. Jadi data ini sifatnya time series, akan sangat banyak, beberapa tahun kalau dari jumlah penduduk. Ternyata yang paling berpengaruh itu terhadap harga rumah adalah probabilitas ya. Jadi yang dilihat ketika kita bicara time series itu adalah kalau tadi di contoh hujan kita melihat curah hujan maksimum ya, curah hujan maksimum yang menyebabkan banjir ya. Tapi nanti pada saat kalian membuat model yang berbeda, katakanlah untuk menggunakan model longsor, ternyata bukan curah hujan maksimum gitu kira-kira. Nah, poin-poin itu sebetulnya digunakan untuk mencari dari standar error tadi ya, dengan membuat harian tadi ya. Jadi ini sebetulnya persamaan ini tuh datang dari yang sebelah sini. Ini persamaan matematisnya ya. Persamaan matematisnya, tetapi ketika kalian menggunakan software, kemudian kalian minta dengan penggunaan linear model tadi itu, maka langsung dia mendapatkan gambar yang ini. Nah, bahasa matematiknya itu adalah bahasa yang sebelah sini. Clear ya? Itu ya. Jadi yang dicoba didekati itu adalah nilai kovarian matriksnya. Jadi angka ini adalah kovarian matrik. Oke. Saya hanya menjelaskan proses matematiknya saja, tapi pengerjaannya itu bisa menggunakan software ya. Jadi poinnya adalah biasanya kalian tuh menggunakan software, misalkan ketika kita buat ini di mana di normalize misalkan, bagaimana dasarnya normalisasi Pak dengan A terhadap P dan seterusnya. Dengan harapan ini itu bisa memahami ketika hasil yang didapatnya itu berbeda dengan hasil yang diestimasi. Oke, ya kita teruskan. Nah, proses yang kalian lakukan tadi kan sebetulnya ya pada saat membuat gambar tadi itu ya, itu adalah hanya satu kondisi. Jadi ini sudah memasukkan spasial dan temporal. Spasial dan temporal. Jadi pada saat membuat di sini ya, yang di sini kita masukkan itu ya, T itu waktu ya, T itu waktu. Jadi yang dibuat tadi itu, yang kalian buat itu baru sebetulnya X T ya, itu, sama dengan alfa X T min 1 gitu kan, ditambah W T. Nah, ini kenapa kita menggunakan ini kondisi saat ini kondisi T minus 1. Jadi kalau tadi dia menuliskan YI sama dengan fungsi dari FI kan. Nah, I-nya ini T minus 1 terhadap E1. Bedanya apa dengan yang di sini? Dia membandingkannya ya. Karena dia menggunakan proses ya. Proses stationary ya. Stationary. Ini kalau kalian menggunakan Micromine itu selalu bicara ada stationary proses. Ya. Kalau sederhananya kalau kita bicara di sebentar, kok saya lupa. Di dalam uji pengumpaan ya, itu yang disebut dengan steady state. Jadi pada saat itu tidak lagi air yang masuk sama dengan air yang keluar. Jadi proses stationary yang nanti menghasilkan yang disebut dengan nugget effect
dan seal-nya. Jadi proses tadi itu ya, proses untuk menentukan berapa besar nilai seal dan nugget itu merupakan proses store nugget tadi itu. Oke, ya. Nah, dan itu kita menggunakan multivariate ya, multivariate. Jadi kalau ini kan kalian lihat X-nya X ya, kalau ini X-nya X tebal. X tebal ini artinya bisa menggunakan berbagai parameter yang tergantung dari parameter yang mau kalian gunakan. Sah-sah saja ya. Nah, AR proses ini kita menggunakan yang tadi, yang di persamaan yang fungsi yang linier, fungsi eksponensial, fungsi apa satu lagi yang dipilih ya. Oke. Yang banyak dikembangkan sekarang itu dari AR model tadi ya, kita fixkan dulu spasialnya. Jadi sebetulnya karena kalian kan contohnya kalian sederhana ya. Kalian itu kan memfixkan spasialnya itu adalah batas desa. Jadi pada saat membuat fix batas desa itu sudah melakukan proses at fixed spatial location ya. Jadi si desanya itu tidak berubah ya. Si desanya itu tidak berubah. Tetapi ini saya mengambil contoh yang tadi itu ya. Data yang punya ini siapa yang punya data pasti tahu. Oke. Nah, ini kan tiba-tiba di tahun 2018 muncul desa Beringin Janggut kan. Oke. Muncul desa baru. Muncul desa Beringin Janggut. Oke. Pada saat kita tadi menggunakan model yang ini, artinya apa? Artinya apa? Spasial itu tidak lagi menjadi fix kan. Simpelnya begini. Awalnya ini ada 2 sampai 18. Berarti ada 16 desa. Ya. Total luasnya jadi satu kecamatan kan. 16 desa total luasnya menjadi satu kecamatan. Katakanlah jadi 100. Oke. Tetapi di tahun 2018 dari 17 desa luasnya berapa nih? Logikanya luasnya bertambah kan. Oke. Tetapi ketika luasnya tetap 100, maka apa yang kalian bayangkan? Terjadi pemekaran kan? Ya enggak? Oke. Terjadi pemekaran gitu ya. Karena apa? Kalau jumlah luas kecamatan tetap 100, berarti ada yang 2, kita nggak tahu desa yang mana yang berubah, tapi kalian tetap di sana. Desa mana yang dimekarkan? Desa mana yang dimekarkan? Apakah kita bisa mengestimasi? Bisa juga ya. Kalau dilihat dari sini, kita buat tren kecamatan dulu ya. Tren kecamatan dulu ini kan naiknya kan tidak signifikan ya, dari 115.913 ke 16.074 ya. Pasti ada yang berpindah. Yang mana yang berpindah? Bisa dilihat secara manual atau bisa dari model tadi. Makanya kemudian kita membuat model yang ini. Kita mencari nilai ini tadi. Nilai estimasinya. Bagaimana menentukannya? Ya. Oke. Bagaimana menentukannya? Apakah mana yang berpindah di desanya? Ada nggak dari mana pemekaran desanya? Kan kita nggak bisa melihat dari angka ini. Ya. Karena ini cenderungnya naik kan, naik. Atau dia luasnya bertambah karena dia bergabung dari desa lain. Ini pemanfaatannya apa? Pemanfaatannya apa di dalam di dalam geostatistik ya, atau dalam beberapa model-model spasial atau model-model banjir tadi. Ini merupakan akumulasi ataupun tambahan air dari tempat lain. Air dari tempat lain masuk ke tempat tersebut kemudian menyebabkan banjir. Oke. Ya. Jadi pada saat menggunakan temporal ini ya, ini kan measurement model ya. Oke. Jadi salah satunya kita fixkan sehingga kita mendapatkan persamaan X. Kemudian kalau dari bicara proses model, ini betanya ini kita keluarkan, kita buat lagi persamaan, ya, sehingga nanti kita dapat si parameter model, si parametric model ini.
ini kan sebetulnya ya nilai A dan B. Tapi kalian kan yang nggak lakukan terbalik ya. Kalian hanya melihat dari tabel saja. Oke. Nah, kita teruskan. Jadi kalau dia dua binary outcome ya, kita menggunakan persamaan Holt ini, dan saya sendiri lebih biasa menggunakan Markov chain ya, monoton. Kita buat. Oke, persamaannya oke. Ini produknya kira-kira seperti ini. Probability day of the year. Jadi pada saat ya memilih jadi tadi kan di contoh ini kita menyebutkan 5 harian. Pertanyaannya kan bagaimana kita menentukan 5 harian? Kenapa enggak 2 harian? Kenapa enggak 3 harian? Kenapa enggak 4 harian gitu ya? Ini prosesnya menggunakan Markov chain ini. Ya. Jadi dari sini keluarlah probability tertingginya. Ya. Dan di sini adalah D-nya. Kalau yang saya buat ya. Saya cari-cari filenya nggak ketemu. Tadi mau saya lihatkan contohnya. Jadi ini data curah hujan yang begitu panjang, data hujan per tahun ya. Data hujan per tahun dibuat, nanti kelihatan trennya karena sebetulnya jadi data aslinya itu ini waktu saya sama Joshua nyimpan data saya, tapi dia lupa menyimpan bentar. Jadi data curah hujan yang panjang tadi itu ya, data hujan cukup panjang, kemudian dibuatlah pattern tadi ya, makanya tadi kan dicontohnya sana per 10 tahun ya. Per 10 tahun ya. Jadi mudah-mudahan keluar di sini. Bisa nggak dibuka pakai Excel? Oke, bentar. Teruskan dulu. Oke. Nah, jadi data yang panjang tadi kan kalau kalian kan hanya menggunakannya 16, 17, 18, 4 tahun ya. Kalau kini kita menggunakan 75 sampai 1989 ya. Ya, dari ini adalah hasil pengolahan yang tadi per 5 hari ya. Rata-rata per 3 bulan dari story, kemudian awalnya begini. Jadi kita lihat dulu sebetulnya tren tertinggi itu di mana? Oh, ternyata dari sini kita nggak bisa mengcapture kejadian banjirnya ya. Nggak bisa mengcapture kejadian banjirnya. Oke, jadi 3 bulan nggak bisa. Kemudian data aslinya ya. Oke, jadi kita lihat lagi ya. Ini nggak bisa, ternyata makanya kemudian kita detilkan. Dari gambar ini kita buat per 5 hari ya. Per 5 hari ya. Sehingga di situ nanti ketemu peak-nya. Jadi poin utamanya dari data yang tadi itu, saya waktu itu menggunakan bahasa R ya. R untuk mendapatkan probabilitas yang ini. Makanya di situ dari hasil itu kita buat model. Gambaran ini ya, itu adalah curah hujan 5 harian maksimum. Jadi bukan curah hujan bulanan, tapi curah hujan 5 harian maksimum ya. Berapa milimeter dalam 5 hari, kemudian kita gunakan ya untuk estimasi kejadian banjir di poin-poin tersebut. Oke, ya. Itu nanti penggunaan detailnya. Nah, sementara kan yang kalian kerjakan ya, itu baru sebatas
melihat ini stepnya saya agak pelan-pelan biar dapat semua. Kalian baru mendapatkan kurva-kurva ini, gambar-gambar ini kan. Jadi nanti kalian kan kalau jumlah desa berapa ini? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kalian berarti punya 18 kan, 18 garis ini. Ya. Nah, dari 18 garis ini ya untuk mendapatkan probability yang ini itu idealnya memang menggunakan tidak menggunakan Excel tapi menggunakan bahasa R. Oke, ya. Karena yang digambarkan di sini adalah ini kan day of year ya. Kalau kita lihat adalah yang kita buat itu D1 ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sampai waktu itu sampai 10 kita buat 6, 10 hari. Nah, peak-nya itu pasti 5. Jadi kalau kita gunakan 0 sampai 10, peak-nya itu pasti 5 harian. Kita dapat garis yang ini. Jadi setelah hujan 10 hari itu, hari ke-6 itu hujan cenderung turun dibandingkan dengan kita mendapatkan angka yang 5 itu dia cenderung maksimumnya ada di situ. Jadi ketika kita jumlahkan kalian masih ingat kan ada probability density function sama kumulatif distribusi function. Nah, kalau kita gunakan kumulatif distribusi function, maka sebetulnya kita menggunakan data 10 harian. Tapi ketika kita menggunakan probability distribution function, maka kita mengcapture beberapa poin tadi. Ya. Ini cara membuat ini adalah berdasarkan data cukup panjang ya, data cukup panjang. Dan nanti misalkan kalian mau buat model banjir, terutama itu cara mengolahnya itu tidak bisa seperti sekarang curah hujan cuma 1 titik, curah hujan maksimum bukan seperti itu. Tapi kalian harus mendapat data curah hujan hariannya. Dari data curah hujan itu sendiri, kemudian dicari baru peak banjirnya, dari peak banjirnya, 3 bulanannya, dari 3 bulanannya nanti dilakukan proses filtering ya, keamanan filtering ini kan yang disebut proses Markov-Chain Monte Carlo. Jadi kita menentukan sebetulnya berapa sih probabilitas kejadian banjir itu dilihat dari data yang saya sampaikan tadi, yaitu data curah hujan maksimum 5 harian. Oke. Tapi itu next-nya ya, biar kalian tidak terlalu paham agak pusing. Tapi poin pertama adalah bisa membuat ini dulu, bisa membuat gambar ini dulu ya. Ini di Excel. Ini di Excel. Dan sebetulnya ya di Excel sendiri ini ada bahasa programnya. Jadi kalau ini kan hanya format, ini kan kalau gambar Excel-nya ya. Kalian hanya bisa menggunakan analisis data ya. Di Excel sendiri, kalau kita bicara di formula, ya, ini kan ada cukup banyak ya, ada finansial, logaritmik, data matrix more function, ini bisa dibayangkan lagi, sini ada engineering, ini cukup banyak kan. Bisa nggak mau ini bisa juga menggunakan formula-formula di sini, ya. Tetapi tentu saja nanti prosesnya itu agak berbeda ya dengan ini. Oke, kita juga bisa menggunakan developer. Nah, sebetulnya ya selain menggunakan Python, kita juga bisa menggunakan Visual Basic ya. Jadi persamaan yang ini ya, tadi kan saya memberikan contoh yang harga rumah tadi itu. Ya. Bentar. Ini kan, linear model sama dengan ini ya, di sini. Oke, LM sama dengan ini, kemudian dapat gambar ini. Di Excel tidak bisa. Di Excel kalian gunakan Visual Basic-nya. Jadi kalau kira-kira begini kan, Visual Basic ya. Di sini box 1, kemudian di sini ada, kalau kita mesti pasang Loading Manager, kita cari beberapa somehow lah ya. Oke, kira-kira begitu. Jadi Excel sendiri sudah
sudah bisa melakukan perhitungan advance ya, tapi ya tadi ya harus memahami bahasa pemrograman. Jadi harapan saya kalian sekali bisa melakukan tugas akhir ya dengan itu definisi engineering. Jadi bukan mengolah data yang bagus, tadi membuat gambaran yang bagus juga gitu ya. Kira-kira poin-poin seperti itu bisa lakukan. Oke, jadi yang dikumpul hari ini ya kita ini kuis karena ternyata minggu lalu ada pembahasan mengenai setiap mata kuliah. Pertama harus ada kuis, harus ada UTS, harus ada UAS, dan kehadiran ini dihitung dari tugas yang dikerjakan dan kuis yang dikerjakan serta UTS. Jadi nilai kalian itu sebagai syarat ujian ya. Jadi kalau misalkan berapa kali tidak mengikuti kuis, maka tidak mengikuti UTS, tidak mengerjakan tugas, maka nilainya akan sangat kecil. Oke. Untuk yang sana saja dulu. Jadi untuk hari ini ya ini saya masukkan saja di dalam course-nya ini. Oke, kita buka di sini. Kita buat assignment dan kalian kumpulkan begitu selesai kuliah. Ini kita taruh assignment-nya temporal statistik ya. Temporal statistik ya. Yang diupload file Excel-nya ya, statistik. Oke. Jadi yang diupload itu dasarnya dati gunakan data masing-masing daerah rencana pemetaan. Kemudian satu buat tabel Excel ya. Kemudian dua buat grafik ya. Grafik untuk setiap desa. Dan yang ketiga masukkan samaan linier ke dalam tabel. Jelas? Tak gitu aja. Ini sekarang kita tanggal 1 kan. Dikumpulnya paling lambat jam 12. Oke, jadi ini ada waktu 20 menit. Kan mudah kan? Ya. Pak, izin bertanya, Pak. Oke. Yang itu, Pak, yang mau dikumpulin itu berarti yang pembuatannya yang diagram tadi ya, Pak? Yang penentuan Ini. X dan Y-nya itu. Ya. Ya, Pak. Ini kan? Ya. Jadi file di Excel ini kan namanya bahwa ada filenya ya. Ya, Pak. Ya, jadi ini aja. Cuma ini kan nggak rapi nih. Ini kan nggak bisa, nggak enak kan lihatnya kan? Oke. Nah, gimana cara biar terlihat bagus ya? Ya. Ini saja ya. Ya, Pak. Oke, makasih. Oke, jelas ya. Jadi nggak sulit-sulit, cuman memahami cara membuatnya dulu. Cara membuatnya dulu ya. Cara membuat ini menjadi tabel ya. Oke. Karena nanti begitu pakai Visual Basic ya, ini bisa terjemahkan menjadi bahasa pemrograman. Mudah-mudahan sempat saya kemarin sih ya kalau saya kan bulannya berdua ngajar ya. Mungkin nanti apakah saya teruskan sampai ini diterjemahkan menjadi bahasa pemrograman. Jadi ini sebetulnya bisa, ini kan kalian bisa lihat. Ini kan sheet 1 ya, book 1. Nah, ini semuanya bisa jadi bahasa pemrograman di sini keluarnya. Ya. Mudahnya kalau kamu buat dibuka bentar. Kok saya lupa ya. Jadi kalau buat buka ininya di JavaScript-nya, untuk melihat JavaScript dari website kan bisa. Oke, bukan, step-nya bukan.
setting security global. Kalau nanti saya lihatin. Jadi kalau kamu buka website kan, itu bisa keluar bahasa pemrograman. Nah, yang kalian lihat, jadi kalau buka website, ini kan kamu lihat tampilannya ya. Ini kita bisa keluar skripnya. Kita bisa keluarkan skripnya. Di Excel juga begitu. Jadi bentuk tabel tadi itu ada skripnya. Ya. Ada skripnya. Skripnya menggunakan Visual Basic kalau di Excel itu. Saya kok lupa ya. Nantilah, pas saya ingat di kuliah berikutnya saya perlihatkan bagaimana bentuk yang tadi itu kita bisa buka skripnya, dan skrip di Excel itu bisa kita edit, tapi kalau skrip di website itu nggak bisa, karena itu di lock. Dia menggunakan Java, bahasa Java, makanya ada saja JavaScript. Itu keluar bahasa pemrogramannya, tapi nggak bisa kita edit. Tapi kalau di Excel, begitu kita klik Visual Basic, yang tadi kosong itu bisa kita edit. Ya. Jadi apa namanya? Ya karena kalau orang hack itu merubah skripnya sebetulnya. Nah, kita bicara security itu adalah security dari skripnya itu seberapa besar dia bisa di apa namanya? di hack gitu ya. Bisa di hack. Oke. Itu jelas ya, jadi itu saja yang dikumpulkan ya, untuk yang sebagai kuis yang sederhana. Itu temporal itu sederhana seperti itu, karena kenapa saya juga tidak banyak bahas desain tentang temporal, lebih banyak ke spasial, karena pada saat buat spasial itu banyak menggunakan. Pada saat kalian buat peta geologi banyak bicara spasial, tetapi kalau nanti kalian mau buat kajian longsor, kajian banjir, untuk tugas khususnya, maka temporal akan banyak digunakan. Jadi combine antara temporal dan spasial. Tapi buat peta geologi, itu mungkin menggunakan spasial. Dan saya hanya menggunakan saja bahwa temporal itu kayak seperti itu. Ya. Untuk tugas akhir bisa banyak digunakan. Mau data hujan menampilkan berbagai hal. Sekarang yang digunakan itu adalah simpan seperti itu, nanti digunakan skripnya. Satu kuliah terakhir saya perlihatkan merubah skripnya, itu bagaimana membuat bahasa pemrogramannya dari gambar yang sudah diberikan. Word juga bisa sebetulnya. Makanya kenapa kemudian di dalam penulisan itu orang banyak menggunakan LaTeX. Karena LaTeX itu juga bahasa pemrograman. LaTeX di running. Ya. Jadi produk dari running program itu adalah MS Word. Nah, yang kita mau perbaiki adalah di MS Word. Makanya kemudian pada saat misalkan kalian membuat penulisan di MS Word, misalkan, kita harus menggunakan komen referen dan seterusnya, sebetulnya kita sudah mengkombinasikan antara kalian misalkan ketika buat skripsi itu kan biasanya bab 1 aja, bab 2 aja, bab 3 aja gitu ya. Sekarang nggak boleh. Nomor 1 file, tapi kemudian dengan automatic generate kita bisa mau daftar isi dan kira-kira itu. Nah di Excel juga kira-kira bisa melakukan seperti itu. Yang kalian lihat adalah produk dari script menghasilkan gambar. Nah karena kita bicara di GIS, sebetulnya kita harus bicara skripnya, bukan hanya gambarnya. Nah, gambar itu kita pelajari di statistik. Produknya itu di pemodelan geologi. Gambar-gambar itu pemodelan geologi. Tapi merubah skrip-skrip yang ada di dalam GIS tadi, itu kita pelajari di sini. Ya untuk temporal, kira-kira seperti itu. Kita hanya bisa mendapatkan, saya menjelaskan satu contoh, dan sekarang kalian mencoba melihat kurva-kurva tadi, ya, kurva-kurva tadi untuk melihat yang disebut dengan noise-nya. Noise untuk spasial ya. Noise untuk temporal. Nah, kita akan banyak bicara sih noise untuk di spasial. Jadi temporal seperti itu fungsinya, di spasial lebih banyak lagi dari noise-nya. Yang membuktikan bahwa dia ada struktur itu adalah noise dalam bahasa statistik. Ya. Bahwa dia muncul adanya anomali, itu outlier dalam bahasa statistik. Itu bahasa-bahasa yang kemudian memang digunakan di dalam software-software Micromine, Geoslope, kayak itu. Ya. Oke, nanti kita lebih banyak bicara spasial statistik. Tapi saya kenalkan karena kalau nanti ya, di antara kalian ada yang mau membuat kajian mengenai longsor, banjir,
yang menghubungkan data hujan, nah nggak bisa lagi menggunakan curah hujan bulanan. Itu poinnya ya. Jadi kalau nanti kalian skripsi, ketemu saya, nguji, biasanya gini, pokoknya kalau bicara longsor Bayu, saya nguji, terus kalian pakai data hujan bulanan, itu udah salah. Itu aja. Ya kalau sekarang sebelumnya kita anggap oke, karena memang saya merasa saya juga tidak diskriminasi, tapi untuk sekarang nih, sejak 2019, kalau bicara hujan, model banjir, model longsor menggunakan data bulanan itu sudah tidak bisa lagi. Karena itu bukan salah, errornya terlalu besar, biasa terlalu besar, karena bukan hujan bulanan yang menyebabkan banjir, tapi hujan harian yang menyebabkan banjir. Malah sekarang untuk bangunan air itu sudah bicara curah hujan jam-jaman, ya, curah hujan jam-jaman. Untuk drainase perkotaan itu curah hujan jam-jaman, bukan lagi curah hujan harian. Oke. Tapi untuk kerawanan itu bisa menggunakan curah hujan harian ya, karena kita diakumulatif pada aspeknya. Oke, itu dilanjutkan ya, silahkan 20 menit kan sederhana aja, buat garis, dan garisnya pun kan cuma modal telunjuk kan, klik aja kan, ya nggak Rian, ada Rian, ada Rean ya, ya kan, kamu cuma klik keluar, tinggal next-nya itu adalah ya Yosa, bagaimana tampil itu enak dilihat ya, itu. Karena buat peta itu kan sebetulnya menampilkan sesuatu yang bagus untuk dilihat ya, bukan cuma sekedar mengumpulkan data. Kan di statistik kan belajar mengumpulkan, mengolah dan menampilkan. Nah, mengolahnya tadi saya ajarkan cara membuat case study, tapi untuk menampilkan sebisa mungkin yang bisa dan bisa dipahami bersama-sama. Oke, ada yang tanyakan lagi? Ini kayaknya sudah mulai pada mengerjakan nih, kayaknya sudah mulai klik karena matanya sudah tidak menghadap ke saya. Oke, ya, oke. Jadi, karena mungkin kalian saya stop.